Waktu itu aku benar-benar merasa putus asa. Mana langit sudah mulai gelap, bingung, rasanya mau menangis, tapi gak bisa nangis. Pokoknya kacau sekali pikiranku saat itu. Saat aku putus asa seperti itu, Bang, kok tiba-tiba kelihatan ada orang. Dia laki-laki seumuran bapakku, pakai baju gamis putih, sorban. Nampaknya seperti seorang kiai. Aku benar-benar kaget. Kemudian aku merasa takut. Aku mengira orang itu hantu penunggu jurang ini. Dia terus mendekatiku. Tenang sekali jalannya. Kulihat kakinya menapakkan ke tanah. Berarti dia bukan hantu dong. Kalau bukan hantu berarti orang sakti. Atau orang sedang bertapa. Sini Taufik seperti menahan tawa. Brontos pun melihat bibir Taufik menyeringai. Ia pun jadi ikut senyum. Terus Fik, kata Brontos. Brontos merasa tergelitik hatinya. Ingin segera tahu akhir dari cerita ini. Ternyata dugaanku salah, Bang. Dia orang baik, bukan hantu. Dia menyalamiku, matanya sejuk, dan ketakutanku pun mulai hilang. Hatiku malah merasa senang dengan kehadiran si bapak itu. Tenanglah anak muda, katanya. Kamu akan kuajak pulang ke rumahmu, jangan khawatir. Begitu katanya. Aku malah bertanya-tanya dalam hati. Mau menolongku pakai apa sih bapak ini? Taufik menarik napas panjang lagi, kemudian meneruskan ceritanya. Sebelum sempat aku bertanya, siapakah bapak ini? Gimana caranya menolong aku nanti? Tiba-tiba saja kabut putih tebal sekali datang, menyelimuti kami berdua. Aku kehilangan pandanganku. Si bapak itu pun gak kelihatan. Padahal dia tadi hanya setengah meter dariku. Ingin banget yang kurasakan, sampai menggigil tubuhku merasakannya. Dinginnya seperti menusuk-nusuk ke daging dan tulangku. Sakit sekali rasanya, aku gak tahan dan aku gak tahu apa lagi yang terjadi, Bang. Sehingga aku gak sadar. Taufik terdiam sebentar, mencoba mengingat cerita selanjutnya. Kemudian katanya lagi, entah berapa lama, aku gak sadarkan diri. Tahu-tahu aku merasakan seperti pundakku dirangkul seseorang. Aku menoleh dan aku kaget saat itu. Ternyata si bapak itu yang sedang merangkulku. Hanya aku masih belum tahu berada di mana waktu itu. Yang jelas sudah bukan berada di bawah jurang lagi. Suasananya pun banyak orang. Ada yang pakaian hijau-hijau, pakaian putih-putih, pakai masker. Kelihatan sibuk banget. Saat itu aku dan si bapak berada di dalam suatu ruangan. Ruangan itu sepertinya berbau seperti alkohol. Dan aku melihat ada sekelompok orang yang sedang mengerubuti sebuah ranjang terbuka. Yang ada selang-selangnya yang bergelantungan. Dan juga kedengar ada bunyi suara tit 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 terus-terusan. Taufik senyum-senyum sendiri mengingat masa itu. Taufik senyum-senyum sendiri mengingat masa itu. Brontos jadi keheranan. Kok senyum-senyum sendiri? Begitu, Fik. Brontos ingin tahu. Dan jawaban Taufik, ya sekarang aku bisa senyum, Bang. Waktu itu aku yang gak karuan rasanya ternyata bunyi tit-tit-tit itu. Belakangan aku ingat kalau itu adalah alat yang disebut kardiologi. Terus selang-selang yang bergelantungan itu adalah selang infus. Terus orang yang di atas ranjang itu adalah aku yang sedang dikerubuti oleh dokter-dokter. Kalau bayangin waktu itu, ya aku pengen ketawa sendiri. Aku melihat aku yang sedang dirawat sama dokter, padahal akunya gak apa-apa. Kan lucu. Sudah gitu, kata salah seorang dokter, bahwa kemungkinanku hidup kecil sekali.
Kembali Taufik menterawakan kenangannya. Brontos pun jadi ikut senyum. Lucu tapi aneh. Taufik mengumam sendiri dan selanjutnya dia melanjutkan ceritanya. Aku menoleh ke bapak yang merangkulku itu. Dia tersenyum. Aku pun jadi tersenyum. Akhirnya kulihat para dokter itu mencopoti semua peralatan infus. Semua yang menempel di badanku dicopotinya. Dan terakhir sekali kulihat aku yang sedang tergeletak terpejam. Yang akhirnya kain putih ditutupkan ke wajahku. Dan Dragbar pun didorong keluar pintu. Aku pun ditarik halus oleh si bapak yang merangkulku terus itu. Diajaknya aku untuk keluar dari ruangan itu. Di luar aku melihat tubuhku dimasukkan ke dalam ambulans. Dan aku sudah bisa menduga, pasti tubuhku itu akan dibawa pulang ke rumahku. Di luar aku melihat tulisan besar. Tulisan rumah sakit SA. Maaf, gak perlu kusebut namanya ya bang. Taufik setengah senyum-senyum sendiri karena kisahnya itu menjadi terlihat lucu baginya. Gimana bang? Dilanjut ceritanya, tanya Taufik. Ya lanjut dong Fik. Apa kamu gak pulang ke rumah? Aku tetap dirangkul sama si bapak itu. Hanya aku merasa aneh. Di rumah sakit itu aku sempat melihat ayahku, ibuku, dan saudara-saudaraku berjalan di belakang Dragbarku yang didorong perawat menuju ke ambulans. Tanpa sengaja aku sempat berpandangan dengan ayahku. Kami bertatap mata langsung kok waktu itu. Ayahku juga menatapku. Aku yakin ayahku melihatku dan anehnya, ayah seperti orang yang sudah tahu dan memahami kejadian itu. Ayah tidak merasa aneh melihatku masih hidup. Kemudian malahan dia seperti sengaja memalingkan wajahnya dari pandangan mataku. Sepertinya ayahku tahu aku. Dia melihatku. Hanya ayah yang bisa melihatku. Ayahku melihat kepadaku sekali lagi, tapi cuma sekilas. Ibu dan saudara-saudaraku gak ada yang bisa melihatku. Sekalipun aku pernah berada di depan mereka. Aneh pikirku saat itu. Memang aneh. Saud Brontos. Terus gimana Fik? Terus tanya Taufik. Si bapak sorban putih itu masih merangkulku terus. Dan anehnya aku merasa nyaman di dekatnya. Singkat cerita, ambulan sudah sampai di rumahku di kota S. Di Jawa Timur. Gak usah kusebut nama kotanya ya bang, gak elok lah. Brontos mengangguk. Taufik pun melanjutkan kisahnya. Aku sendiri gak tahu. Tiba-tiba aku sudah berada di rumahku, masih dalam rangkulan si bapak sorban putih. Aku melihat tubuhku didorong Dragbar. Kemudian tubuhku yang ditutupi kain putih itu diletakkan di atas ranjang. Tempat tidur kosong. Aku tahu itu tempat tidurku yang sudah dipindah ke ruang tengah. Para tetanggaku juga sudah banyak yang berkerumun di rumahku. Para tetanggaku juga sudah banyak yang berkerumun di rumahku. Tapi tak satu pun ada yang menghiraukan keberadaanku. Mereka masuk ke ruang tengah dan di halaman rumah juga sudah disediakan kursi yang di atas ditata berjajar. Taufik menghela napas sejenak dan Brontos melihat kesedihan di wajah Taufik sudah tak nampak lagi. Dia bercerita dengan santai, kemudian Taufik melanjutkan ceritanya. Aku dan si bapak sorban putih mengambil tempat duduk di pojok halaman. Aku melihat lagi ayah. Ketika ayah berdiri di depan pintu, mau keluar mungkin, tapi sempat saling bertatap mata denganku. Kutangkap pandangan mata ayah padaku. Kurasakan biasa saja. Aku coba tersenyum padanya, tapi dia cepat berpaling dan masuk lagi ke dalam. Dan saat itu aku pun tak merasa heran lagi. Mungkin rasa heranku sudah habis. Hehehe. Brontos pun turut tertawa kecil melihat Taufik melucu itu. Taufik melanjutkan kisahnya lagi tanpa
Brontos perlu bertanya. Seorang ulama mengumumkan bahwa jenazah akan segera dimandikan dan dikuburkan sore itu juga. Aku perhatikan semua kejadian aneh ketika itu, tapi perasaanku semakin kesini semakin biasa saja. Singkat ceritanya nih bang, mayatku dibawa ke masjid dulu, lalu disolatkan di masjid dekat rumahku. Sebenarnya aku sih juga ingin ke sana, tapi kali ini terasa sekali tangan si bapak sorban putih menekan pundakku untuk tetap di tempat. Terlihat tubuhku pun yang sudah berpocong itu dimasukkan ke mobil jenazah sekeluar dari masjid selesai disolati mungkin. Dan mobil jenazah membawa jenazahku ke kuburan. Aku menoleh ke si bapak sorban putih. Si bapak seolah mengerti. Dia mengangguk. Sekali lagi aku dibuat heran. Tiba-tiba saja aku sudah berada di samping liang kuburku. Entah gimana caranya. Dan aku merasa berdesakan juga dengan tetanggaku. Bahkan ada salah satu saudaraku yang sempat beradu pundak denganku. Tapi anehnya, semuanya acuh. Mereka semua menganggapku tak ada. Sampailah saatnya pocong yang berisi mayatku itu diturunkan ke liang lahat. Aku melihat dengan jelas saat tali-tali pocong itu dibuka di dalam liang lahat. Ada yang membuatku terkejut sekali bang. Taufik memandang ke arah Brontos, dan Brontos pun kebetulan sedang memperhatikan Taufik. Taufik melanjutkan lagi. Ada keanehan lagi bang. Setelah tali pocong yang di kepala dibuka, aku melihat dengan jelas bahwa mayat itu ternyata bukan aku. Jelas sekali bang. Mayat itu ternyata sebatang pisang. Aku menoleh ke si bapak sorban putih. Dia hanya senyum-senyum saja. Dan ini yang lebih aneh lagi. Saat orang di bawah akan mengazani mayat itu, tiba-tiba kabut putih yang sangat tebal itu datang lagi. Sehingga aku kehilangan penglihatan. Termasuk gak bisa melihat si bapak sorban putih. Tapi aku masih merasakan tangannya merangkul pundakku. Selanjutnya, aku tak tahu apa-apa lagi. Taufik menghela napas panjang dengan rileks. Terus Fik? Nada tanya Brontos gak sabar. Taufik pun melanjutkan kisahnya. Iya bang. Saat itu aku merasa ngantuk yang sangat berat. Aku tertidur, tak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya aku tahu-tahu sudah berada di sebuah gazebo yang ada di pinggir alun-alun itu. Alun-alun yang dipakai pertarungan itu bang. Persis di belakang tembok belakang istana sana. Masih ditemani oleh si bapak, tapi si bapak sudah gak pakai baju kiai lagi. Juga gak pakai sorban putih. Dia pakai baju yang sudah lusuh, lawas, dan mengenakan ikat kepala lagi, yang sudah bulukan juga. Tapi wajahnya tetap si bapak. Yaitu si bapak yang tadinya pakai sorban putih itu. Yang akhirnya aku tahu beliau bernama Pak Juman ternyata. Begitu bang ceritanya. Sudah kuduga sejak dari dalam jurang itu pastilah Pak Juman. Brontos berkata dalam hatinya sendiri. Brontos berkata dalam hatinya sendiri. Belum sempat mereka meneruskan ceritanya, tiba-tiba ada kabut putih datang di sekitaran mereka. Taufik merasa gelisah dan ketakutan. Brontos pun sudah tahu itu. Ini pasti Pak Juman. Insting waspada Brontos bekerja dengan cepat. Bahaya. Nalurinya membisikinya demikian. Segera Brontos menahan napas perut di pusarnya. Dia pejamkan matanya, tapi sebentar dia membuka matanya karena nuraninya membisiki. Cepat. Si Taufik suruh adzan. Kabut tebal sudah menyelimuti mereka. Cepat-cepat Brontos mendekati kepala Taufik dan membisiki Taufik, cepat adzan Fik. Dan kabut putih itu semakin tebal rasanya, menyelimuti mereka berdua. Dan tak lama terdengar Taufik
mengumandangkan suara adzan dengan keras. Brontos membuka matanya dan menoleh ke arah Taufik. Lega rasanya ketika terlihat Taufik masih berada di sampingnya. Dia masih mengadakan tangannya membaca doa. Setelah azan selesai berdoa, Taufik pun mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya. Kemudian menoleh ke arah Brontos. Cepat dia meraih kedua tangan Brontos dan menciuminya. Terima kasih bang, terima kasih bang, terima kasih. Abang sudah menyelamatkan aku. Wajahnya tampak berbinar-binar sangat gembira. Berterima kasihlah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin selama ini kita telah lupa. Baru saja Brontos selesai berucap, tiba-tiba terdengar suara gedebuk di depan mereka. Tak jauh dari mereka berdua. Ternyata itu suara tubuh yang jatuh. Dan alangkah mengejutkannya, tubuh itu ternyata adalah Pak Juman. Tapi kali ini di dalam posisi tengkurap. Kepalanya mendongak ke arah mereka berdua. Matanya merah menyala. Wajahnya pun kelihatan memancarkan sinar kemarahan. Kepalanya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Sesekali Pak Juman menjulurkan lidahnya. Tapi aneh, lidahnya menjadi kecil, panjang, dan bercabang. Kedua tangan Pak Juman merapat ke tubuhnya. Kedua kakinya disatukan. Tubuh Pak Juman berubah menjadi hitam legam. Kedua tangannya hitam, menyatu dengan tubuhnya. Demikian juga dengan kakinya. Setelah menjadi satu, wajah Pak Juman secara perlahan memanjang, dan Pak Juman telah berubah menjadi seekor ular hitam legam. Matanya merah, kepalanya terangkat hampir 1 meter dari tanah. Terdengar desisan keras. Brontos berbisik kepada Taufik. Ini bahaya, Fik. Terus gimana, Bang? Suara Taufik terdengar ketakutan. Brontos kembali memejamkan mata dan menghentikan napas di perutnya. Tak ada bisikan nurani, kali ini otaknya yang bekerja. Dan, Fik, cepat adzan lagi, cepat. Taufik pun segera menelungkupkan telapak tangannya ke kedua telinganya, kanan dan kiri. Sekali lagi Taufik mengumandangkan suara azan. Suara cukup keras terdengar ke seantero istana, namun sampai kepada kalimat asyhadu alla ilaha illallah terdengar gemuruh keras sekali. Mereka berdua terkejut. Taufik terhenti azannya. Mereka sempat melihat ular hitam itu menggeliat-geliat terbakar dan lari menjauhi mereka berdua. Lanjutkan azannya, Fik, cepat, Brontos menyuruh Taufik. Dan Taufik pun melanjutkan kumandang azannya. Suara gemuruh pun semakin keras. Malah kali ini disertai getaran tanah yang mereka pijak. Makin lama semakin terasa keras getarannya. Taufik sangat ketakutan. Bang, gimana ini, Bang? Brontos tidak menjawab. Dipejamkan matanya. Guncangan bumi terasa semakin keras. Lebih tepatnya seperti sedang ada gempa bumi. Cepat pegang pundakku, Fik. Tutup matamu rapat-rapat. Cepat, Fik. Brontos menyuruh Taufik tanpa membuka matanya. Taufik pun dengan cepat melakukan perintah Brontos. Brontos merapal ajian sapi anginnya. Dia mencoba memfokuskan konsentrasi ke lapangan tarung, ke tempat di mana pertama dia muncul di tempat ini. Dan ketika sudah tidak merasakan guncangan bumi, Brontos membuka matanya. Benar saja, dia telah berada di lapangan tarung, tempat pertama kali dia muncul. Buka matamu, Fik, kata Brontos pelan. Taufik pun membuka mata dan menarik napas panjang. Dia merasa lega, namun tampaknya bahaya belum sirna. Dan tiba-tiba suara gemuruh itu datang lagi. Kali ini disertai dengan air bah dari arah istana. Air bah itu besar sekali. Brontos pun terbelalak melihatnya.
Dia langsung memampatkan napas besarnya lagi dan memejamkan matanya. Dia raih tangan Taufik seraya menyerunya, "Pejamkan matamu, Fik." Taufik gemetaran, tapi dia langsung pejamkan matanya dan blar. Hantaman air bah itu menghantam mereka berdua keras sekali. Brontos memperkuat genggamannya di tangan Taufik. Mereka terasa diayun-ayunkan air bah itu. Brontos tetap menggenggam tangan Taufik kuat-kuat. Kedua tubuh mereka kadang terlempar ke udara dan terbanting kembali ke dalam air lagi. Taufik masih sadar. Dia menangis ketakutan. Genggaman tangan Brontos semakin kuat. Brontos tetap memejamkan matanya. Taufik pun semakin memejamkan matanya saking takutnya. Brontos telah berhasil berkonsentrasi kembali. Di pusat pikirannya dia telah berhasil memperoleh gambar sebuah bukit yang tinggi di pinggir pantai. Dan tak seberapa lama deburan air bah itu kembali melemah. Hingga Brontos pun tidak merasakan hantaman air lagi. Yang dia rasakan hanya hembusan angin. Kemudian dia membuka matanya dan sambil mengembuskan napasnya dia tapi belum melepaskan genggaman tangannya di Taufik. Brontos mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di depannya pemandangan lautan luas yang tak bertepi dengan deburan ombaknya yang tinggi. Dia edarkan pandangannya ke sekeliling. Di bawah terlihat karang yang ditumbuhi pohon-pohon pandan eri atau pandan berduri. Dia yakin telah benar-benar aman, karena Brontos merasa yakin mengenali tempat ini. Dia berada di Gunung Kombang, yaitu sebuah bukit karang di pesisir selatan Pulau Jawa yang biasa disebut Pantai Ngeliep, yang termasuk wilayah Kabupaten Malang. Taufik, buka matamu, kita telah aman, kata Brontos, seraya melepaskan genggaman tangannya. Taufik ragu-ragu membuka matanya. Takut kejadian menakutkan itu terulang lagi. Dibukanya pelan-pelan kelopak matanya. Matanya memandang ke segala arah. Taufik pun menangis terharu, karena dia masih selamat dari kejadian bahaya besar yang hampir merenggut nyawanya. Dia pun segera meraih tangan Brontos, lalu diciuminya tangan itu sambil menangis. Kemudian dia bersujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Fik, selang beberapa saat lamanya, sejenak mereka menikmati udara yang segar dan suasana yang terlepas dari rasa mencekam dan ketakutan yang sangat itu. Fik, kata Brontos memecahkan dengan. Ya bang, sahut Taufik. Gak lapar? Tanya Brontos. Duh ya bang, perutku malah serasa melilit-lilit. Lapar banget nih bang, sahut Taufik sambil memegangi perutnya. Seraya mulutnya menyeringai-nyeringai. Apakah itu senyum ataukah itu kesakitan menahan lapar? Brontos hanya tersenyum saja memandangnya. Sepertinya tersenyum lucu begitu. Kita cari makan yuk, ajak Brontos. Taufik menyeringai. Pikirnya Brontos sedang bergurau. Jauh dari mana-mana begini mau nyari makan kemana? Batin Taufik. Nyari makan kemana bang? Ujung-ujungnya Taufik bertanya juga. Oke, sekarang pejamkan matamu, perintah Brontos, seraya tangannya merangkul pundak Taufik, dan Taufik pun nurut, menutupkan kedua kelopak matanya, dan tak lama, flash, mereka berdua pun lenyap dari pandangan mata. Pasti Brontos telah menggunakan ajian sepi anginnya untuk pergi segera mencari makan berdua bersama Taufik. Pikirku saat itu. Selesai Brontos mengakhiri ceritanya. Entah berapa puluh batang rokok kretek yang telah kami habiskan selama Brontos bercerita itu. Karena hari pun sudah beranjak malam. Gak terasa, seharian kami ngobrol.
Maka kami pun sepakat untuk berpisah. Maka di sini pula lah aku akhiri kisah ini. Selesai aku menulis hingga akhir kisah ini, aku pun seperti baru disadarkan oleh sesuatu yang rasanya kok belum lengkap ya ceritanya si Brontos ini, sahabatku ini. Muncul pertanyaan-pertanyaan di otakku. Apakah si Taufik itu diselamatkan benar-benar utuh beserta jasadnya? Atau Brontos hanya menyelamatkan jiwanya saja? Apakah si Taufik ini kembali ke keluarganya atau berpisah satu sama lainnya? Antara Brontos dan Taufik, apa terus berjalan bersama? Lantas bagaimana Brontos bisa benar-benar menguasai ilmu kuno yang namanya ajian sapi angin? Itu di zaman modern seperti sekarang ini. Belum lagi ajian kilat atit yang berada di dalam kumpulan ajian Waringin Sungsang. Rasa penasaranku semakin mendesak di benakku. Namun aku pun tak tahu bagaimana harus menjumpai Brontos lagi, agar aku bisa mengurai rasa penasaranku yang menggulung-gulung di benakku itu. Tapi netizen jangan khawatir. Mungkin Brontos juga batinnya terasa kalau sehari-harinya penulis batin mengharapkan Brontos suatu saat akan datang menjumpai penulis lagi. Kurang lebih 6 bulan kemudian, benar saja Brontos muncul lagi di rumahku, dan tentu saja aku sambut dengan gembira sekali. Bagaimana kisah selanjutnya sahabatku Brontos ini pasti akan kutulis lagi, dan tentu saja atas seizin dia, sebagaimana yang dia persyaratkan. Dan insya Allah pasti akan kuunggah lagi dengan menggunakan judul yang sama, yaitu Perjanjian Lintas Dimensi. Sampai di sini tulisan ini ku akhiri dulu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.